Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, mata kuliah analisis real 1, kita akan fokuskan pada pembahasan mengenai subbarisan dan teorema Bolzano-Weierstrass. Nah, dari pembahasan yang kemarin ada pembahasan yang selanjutnya tentang subbarisan setelah kita mempelajari barisan dan teorema Bolzano-Weierstrass dalam barisan sendiri. Untuk yang pertama kali, kita akan belajar tentang subbarisan ya. Di sini ada definisi 1.1 berbicara tentang kalau saya memiliki X merupakan ya himpunan kumpulan dari Xn di mana n-nya berjalan dari 1 sampai tak hingga yang membentuk sebuah barisan. Nah, dari barisan bilangan real, khususnya di sini bilangan real, terus kemudian di sini terdapat N1, N2, dan NK sampai N tak hingga itu hubungannya seperti ini ya. N1 ada yang lebih besar lagi N2, N2 ada yang lebih besar lagi N3, dan seterusnya. Nah, berarti terlihat bahwasannya barisan yang kita miliki ini adalah barisan yang mutlak naik ya, barisan yang mutlak naik di sini. Makanya di sini strictly increasing, di sini dia mutlak ya, naiknya secara mutlak dari bilangan asli yang kita masukkan di sini N1, N2, maka barisan di sini yang saya munculkan sebagai X aksen itu merupakan himpunan ya, himpunan barisan yang anggotanya XNK. Di mana XNK itu apa begitu. Nah, di sini karena berjalan ya dari 1 sampai tak hingga, maka XN1 ada XN2 ada XN3, di mana N-nya di sini korelasinya antara N1, N2 dan N3 ini dia semakin naik. Maka di sini kita bisa lihat bahwa terdapat barisan baru lagi ya, di mana perilaku N1 sampai N tak hingganya itu semakin naik. Nah, di sini disebut sebagai subbarisan dari X. Ya, bisa dibilang di sini ketika X itu merupakan barisan utama, kemudian terdapat N-nya yang semakin naik, maka di sini terdapat barisan baru lagi yang bisa dibentuk dari X utama ini. Di mana N-nya dia naik terus, maka disebut sebagai subbarisan dari X. Nah, di sini sebagai contohnya, ketika saya memiliki barisan utamanya 1 per 1, 1 per 2, 1 per 3, berarti bisa dilihat di sini adalah barisan yang kita miliki seper N, di mana N-nya berjalan dari 1 sampai tak hingga ya. Nah, di sini terlihat bahwasanya ada 1 per 1, 1 per 2, 1 per 3, dan seterusnya. Maka, kalau kita mengambil salah satu kasus saja di sini, saya ambil untuk N-nya yang genap. Jadi di sini saya ambil untuk yang genap. Nah, sehingga kita memiliki satu lagi barisan baru yang kita sebut di sini X aksen. Nah, kita samakan saja ya, X aksen, di mana dia N-nya kan di sini naik N1, N2, N3, dia naik terus. Otomatis di sini juga barisan ini akan N-nya bertambah 1, N-nya akan bertambah lagi karena ambilnya genap ya, 2 jadi 4, 4 jadi 6. Kenapa yang ganjil enggak? Karena di sini kita ambil kasus bagian dari barisan utamanya, kita ambil yang genap. Ketika N-nya naik terus begitu, nah kemudian tinggal dilihat ya, barisan kita seper N apa N atau N kuadrat terserah ya, tinggal mengikuti N-nya N1 naik jadi N2, ini N-nya 3, N-nya 4, N-nya 5, di mana N-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 4, N-nya sama dengan 6, dan seterusnya. Nah, terlihat di sini ya, setengah, seperempat, seperenam itu masuk dalam bagian dari barisan utama yang kita sebut X. Oleh sebab itu, ketika N-nya diambil naik terus, kita punya barisan baru lagi khusus untuk yang bilangan N-nya yang dimasukkan genap, kita memperoleh sub barisan di sini, yang kita sebut sebagai X aksen di sini. Kalau untuk kasus-kasus yang odd gitu ya, bilangan yang N-nya dimasukkan ganjil, pasti yang muncul ada 1 per 1, 1 per 3, 1 per 5, dan seterusnya. Itu apakah masuk? Iya, juga masuk ke dalam subbarisan ketika dia X-nya seper N, N-nya 1 sampai tak hingga. Begitu. Selanjutnya mengenai subbarisan di sini ada teorema 1.2. Dia ngomong di sini bahwasanya kalau saya memiliki barisan X di mana X-nya itu terdiri dari X1, X2, X3 sampai Xn. Nah, di mana dia merupakan bilangan ya, bilangan domainnya itu bilangan asli. Terus kemudian
bilangan asli ketika dimasukkan 1, 2, 3, maka barisan kita itu berada di bilangan real dan konvergennya dia juga merupakan berada di bilangan real, sebut saja ini X sebagai titik konvergensinya dari barisan kita ini, maka sembarang subbarisan ya, kita ambil berapapun subbarisan, di mana subbarisan di sini kita sudah sebut di awal tadi, yaitu kita sebut saja X aksen sebagai subbarisan dari X, maka barisan yang awalnya dia konvergen ke X, di sini sudah ada jaminan bahwa subbarisannya juga akan konvergen ke X. Jadi di sini pengambilan subbarisan di mana barisan utamanya yang konvergen ke titik X misalnya, pasti subbarisan itu akan konvergen juga ke titik X. Nah, untuk pembuktian ini sangat cukup mudah ya, seperti pada pembuktian di teorema tentang barisan-barisan sebelumnya ya. Kalau diberikan epsilon positif, maka akan ada persekitaran epsilon. Sedemikian sehingga ketika n-nya itu lebih besar daripada persekitaran epsilon di sini, maka kita menjarakkan ya barisan kita limitkan, kita normkan, kita eksekusi ya. Bagaimana jaraknya? Apakah di persekitaran epsilon apa enggak? Jadi kita jarakkan, kita limitkan nanti hasilnya X kan, ini konvergen ke X berarti limitnya barisan kita jarakkan, kita normkan dengan titik limitnya itu sebagai titik konvergensi di sini, maka jarak antara xn dan x itu harus berada di persekitaran epsilon atau kurang dari epsilon. Jadi jarak ini masih di persekitaran epsilon. Karena tadi dari awal sudah diketahui bahwa n-nya ini berjalan naik terus ya. N-nya berjalan naik terus, N1, N2, N3 ya. N-nya berjalan terus naik. Nah, bisa dikatakan barisan kita ini barisan yang naik ya dari bilangan asli. Selanjutnya ya, pastinya n-nya yang kita ambil di sini sebagai nk di sini pasti akan lebih besar daripada k-nya ya, atau sama dengan cara induksi. Jadi bisa terlihat di sini ketika n-nya berjalan 1, 2, 3, 4, 5, diambil kasus khusus misalnya kasus genap sajakah, ganjil sajakah, atau kelipatan 3 sajakah, pasti dia masih berada di persekitaran yang kita masih ambil dari bilangan asli yang awalnya kita punya. Jadi N1, N2-nya ini masih yang utama, kita ambil kasus khususnya pasti diperkecil ya, kasus kecilnya pasti juga akan lebih besar daripada K. Ini kan N-nya yang general, berjalan dari 1 sampai tak hingga. Tapi kalau di sini diambil NK, ya NK, kasus khusus, entah ganjil saja, genap saja, apapun itu kasusnya, pasti dia juga masih dia berada di lebih besar daripada K. Ya, nah secara induksi analoginya seperti itu, yang besar saja sudah terbukti apalagi yang NK. Nah karena jika K-nya itu lebih besar dari K persekitaran epsilon tadi, maka dapat diperoleh hubungan pertidaksamaan seperti ini. Nah ini hubungan ini bisa kita tuliskan dalam pertidaksamaan seperti ini. NK-nya lebih besar daripada K, di mana K-nya di sini ya, K-nya di sini kan lebih besar daripada K epsilon. Ya, karena di sini K-nya di sini kalau terdapat bilangan asli, maka dia lebih besar dari persekitarannya, ya, daripada K-nya ini sendiri. Nah, oleh sebab itu, ketiganya dari ini sama ini, NK lebih besar sama dengan K, dan K sendiri lebih besar daripada K epsilon, sehingga kita dapat peroleh pertidaksamaan NK yang lebih besar daripada sama dengan K, yang lebih besar juga daripada sama dengan K epsilon. Nah, demikian sehingga karena dia masih berada di persekitaran epsilon ini, NK-nya kita, jadi di sini subbarisan X, di mana diambil NK di sini. Kita kan tadi ambil subnya, entah ganjil aja, entah genap aja, di sini NK-nya berperan, maka X NK-nya akan muncul subbarisan lagi. Nah, ternyata X NK-nya dia masih berada di lebih besar daripada persekitaran epsilon. Oleh sebab itu, ketika dilimitkan dengan X sebagai titik konvergensi barisan utama kita, yaitu X, ternyata di sini terbukti dia masih berada di persekitaran epsilon dari pengambilan NK yang secara kasus khusus spesifik tadi, dia masih berada di epsilon. Nah, jadi jarak ini kita berlaku. Jadi dia diambil berapapun N-nya di sini, dengan K di sini yang kasus khusus, maka dia masih berada di epsilon. Jadi titik konvergensinya ya sama seperti induk
atau barisan utamanya. Nah, dari sini bisa terlihat bahwasanya titik konvergensi juga merupakan titik limit, maka dia konvergen titik X. Ya, titik X-nya yang awalnya dia konvergensi dari X, maka dia juga konvergensi dari X aksen yang disebut sebagai subbarisan. Sebagai contoh kasus dari subbarisan ya. Contohnya di sini kalau saya memiliki barisan, di sini xn-nya itu adalah berarti b pangkat n ya. Limit dari barisan kita itu 0, berarti dia barisan ini konvergen ya. Berarti konvergen dia konvergennya ke 0. Nah, dari barisan B pangkat N ini ternyata dia konvergennya kemana? Ke 0, karena hasil limitnya 0. Untuk kasus B-nya dia lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Nah, bisa dilihat di sini, ketika memang kasus B-nya itu lebih besar daripada 0 dan kurang dari 1, pasti dia wujudnya adalah perperan. Bisa dikatakan di sini ya, kalau misalnya kita ambil 1/2 atau 1/4, 1/5. Pokoknya dia masih berada di lebih dari 0 dan kurang dari 1. Ya. Katakanlah dia wujudnya adalah 1/n. Misal di sini. Kita masih belum tahu B itu seperti apa. Tapi yang jelas dia wujudnya harus perperan karena kurang dari 1. Nah, dari sini solusinya dari contoh sebelumnya bahwa untuk barisannya B-nya kasusnya lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka barisan kita ya kita sebut xn itu yang sesuai dengan soal ya. Xn barisan kita apa? B pangkat n. Konvergen ke 0. Iya, karena hasil limitnya dia 0. Dengan cara yang lain dapat melihat bentuk juga nih. Benar nggak konvergennya dia ke 0? Iya gitu, karena limitnya di sini. Nah, kita bisa lihat bentuk ini. Kalau B-nya itu lebih besar daripada 0 dan kurang dari 1, maka kita bisa ambil ya barisan yang setelahnya. Ya, barisan yang suku setelahnya yaitu xn plus 1. Kalau xn aja B pangkat n, maka kita akan mencari xn plus 1 ya B pangkat n plus 1. Karena kita memiliki barisan B-nya itu kurang dari 1 dan lebih dari 0. Jadi antara itu, jadi wujudnya mesti 1/. 1/. Nah, bisa dilihat kalau 1/3 sama 1/2 besar mana? Begitu kan? Kalau 1/4 sama 1/5 besar mana? Nah, di sini akan ada korelasi seperti ini kalau kita ambil kasus khusus N-nya kalau diambil 3 sama N-nya kalau diambil 2. N-nya kalau diambil 4 sama N-nya kalau diambil 5. Semakin besar pengambilan N, maka nilainya akan semakin kecil. Ya. 1/4 sampai 1/5 pastinya lebih besar yang 1/4. 1/3 sama 1/2 pasti lebih besar yang 1/2. Jadi semakin besar kita mengambil nilai N, nilainya akan semakin kecil karena wujud dari barisan kita adalah 1/n. Karena lebih dari 0 kurang dari 1, pasti wujudnya 1/. 1/, berapa di sini? Nah, semakin banyak kita mengambil N diletakkan di bawah sini, pasti hasilnya akan semakin kecil. Nah, oleh sebab itu, apa korelasinya? Ya, xn plus 1 dan xn pasti lebih besar xn. Ya, mau diambil 2 sama 3 pasti lebih besar yang 2. 4 sama 5 pasti lebih besar yang 4. Begitu. Sehingga barisan xn merupakan barisan yang turun, jelas. Ya, jelas. Jadi semakin lama setengah, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 pasti semakin lama akan semakin turun. Nah, dari sini bisa kelihatan bahwasanya barisan kita hanya terbatasnya di sini angka 0 dan 1 saja. Angka 0 dan 1 saja. Ingat di sini ketika kita ambil N-nya berjalan, maka di sini nilai yang paling rendah di barisan kita itu adalah 0 dan yang paling tinggi adalah angka 1. Gitu. Ya, ketika diambil angka 1 kan wujudnya 1/1, 1/2, 1/3, 1/5. Nanti kalau 1/, tak hingga dia akan mendekati ke 0. Maka di sini nilai dari barisan kita itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Jadi rentang barisan kita berada di 0 dan 1 saja. Sehingga apa dampaknya? Kalau barisan kita ternyata turun dan terbatas, akibatnya di sini barisan kita itu barisan yang konvergen. Nah, dari teorema yang sebelumnya ngomong bahwa teorema konvergensi monoton itu seperti itu ya. Barisan konvergen di sini, dia di sini barisan yang monoton, khusus di sini yang monoton turun, dan dia terbatas di angka 0 dan 1 saja. Maka di sini berdasarkan teorema konvergensi monoton bisa terjamin bahwa barisan kita itu barisan yang konvergen.
Nah, misalkan selanjutnya ini pembuktiannya. Kalau X itu sebagai limitnya dari barisan yang X2N. X2N itu apa? Kita ambil subbarisan ya. Kalau tadi XN, XN, XN ini barisan utama, ya, XN barisan utama, kita ambil X2N. Kalau di sini hanya main genap saja berarti 1/2, 1/4, 1/6 begitu. Kita ambil subbarisan saja ya. Misalkan saja kita ambil subbarisan di sini. Nah, berdasarkan teorema ini ngomong bahwasanya di sini ada X yang berfungsi sebagai titik konvergensi barisan kita, maka kalau barisan utama konvergen ke X, pasti subbarisan juga akan konvergen ke X. Oleh sebab itu pengambilan barisan yang X2N ini pasti juga akan konvergen ke X, maka limitnya juga ke X. Nah, karena X2N itu merupakan subbarisan dari X, yang XN ini tadi, dari berdasarkan teorema yang di atas, sudah pasti bahwa X itu sebagai titik limit atau titik konvergensinya dari subbarisan yang kita miliki. Gitu. Selanjutnya, dengan mengikuti bentuknya, kita akan punya X2N yang kita barusan ambil sebagai subbarisan. Kalau XN itu B pangkat N, kalau X2N ya B pangkat 2N. Ini adalah perkalian biasa, bisa kita uraikan dalam bentuk wujud pisah seperti ini. Nah, B pangkat N itu konvergensinya kemana? Oh, dia merupakan barisan XN. Jadi tinggal dikuadratkan. Bn itu apa? Dia merupakan barisan XN. Jadi di sini make sense bahwasanya X pangkat 2N, yaitu bentuknya dia wujudnya adalah XN dikuadratkan. Di mana X di sini apa? Limit dari X2N. Nah, di sini limit 2X2N ya, berdasarkan teorema ini itu sama artinya juga dengan limit ya, ikutin saja ritmenya. X2N ya, 2N itu wujud apa gitu. 2N di sini lihat ini. Nah, 2N di sini sama dengan ini. XN kuadrat, XN kuadrat gitu. Dari sini kan kelihatan limit XN-nya itu kan X. Jadi kalau dikuadratkan ya ketemunya X kuadrat. Ingat limit XN itu adalah X. Di atas sudah disebutkan ya. Limit XN di sini, XN barisan kita. Nah, kita sebut di sini dia wujudnya X. Ya, wujudnya X sebagai subbarisan di mana dia konvergennya ke X yang barusan kita tuliskan sebagai titik konvergensi barisan utama kita. Nah, oleh karena itu haruslah ya, berapa sih ketika saya memiliki X? Harusnya sama dengan X kuadrat. Nilai yang memungkinkan ketika saya punya barisan X itu sama dengan X kuadrat apa? Hanya ada peluang 0 dan 1. Nah, hanya ada peluang 0 dan 1. Jadi ini baru dua asumsi dari yang kita miliki. Lalu kita cek 0 dan 1 yang masuk yang mana? Karena barisan XN merupakan barisan yang monoton turun. Dari awal kita ngomong monoton turun. Nah, dan terbatas ke atas oleh angka 1. Ya, angka 1 dia terbatas ke atas. Ingat, B-nya di sini mentok di angka kurang dari 1. Apakah 1 masuk? Tidak. Ya, tidak. Kenapa? Karena dia di sini B-nya kurang dari 1. Nah, kalau kemudian maka dapat ditarik kesimpulan hanya 0 yang bisa memenuhi. Ya, hanya 0 yang bisa memenuhi. Kenapa? Karena di sini B-nya lebih besar daripada 0 dan dia 0 ini bisa masuk. Tapi kalau B-nya kurang dari 1, tidak bisa B-nya ikut dalam solusi di sini. Karena ini meminta X-nya itu harus sama dengan. Karena tidak ada kasus ya yang hasilnya sama dengan, maka kita tidak bisa mengambil untuk solusi di sini bahwasanya 1 itu sebagai solusinya. Jadi karena kita memiliki barisan yang konvergen ke 0 juga, di mana barisan yang kita ambil X2N itu merupakan subbarisan dari barisan utama. Dari sini teorema ini dapat diaplikasikan dan ternyata benar begitu. Kalau punya barisan XN-nya konvergen ke 0, maka ada XNK-nya juga akan konvergen ke seperti barisan utamanya begitu. Kenapa 1 ini nggak ikut? Karena kita hanya mentok di angka kurang dari 1. Gitu. Jadi di sini area 0 itu masih ikut karena limitnya dia sama dengan 0. Jadi 0 ini masih ikut area pembahasan. Jadi yang diambil adalah X0 di mana dia merupakan solusi juga ya untuk konvergensi barisan utama. Selanjutnya pembahasan tentang subbarisan ya. Di teorema 1.3 berbicara tentang apa? Di sini berbicara bahwasanya kalau saya punya ya, di sini ada barisan ya. Di sini ada barisan.
yang namanya barisan XN di sini. Nah, barisan XN itu barisan dari bilangan real, maka pernyataan berikut ini adalah saling ekivalen. Apa yang saling ekivalen? Pernyataan 1. Ketika saya punya barisan XN, nah di sini tidak konvergen ya. Di sini ada kata-kata tidak konvergen ke X. Dari awal kita sudah membahas konvergen. Nah, ini kasus tidak konvergen. Maka ada pernyataan kalau tidak konvergen apa? Nah, ini pernyataan kedua. Akan ada epsilon 0 positif. Ya, ini pemberian simbol saja. Kalau biasanya konvergen, saya pakainya epsilon, dan ini kalau tidak konvergen, saya ambil epsilon 0 saja, biar ada pembeda. Untuk sembarang K, bilangan asli ya, tetap domainnya dia bilangan asli, maka akan ada NK ya. NK ini sebagai pengambilan dari bilangan asli tadi ya, suku-sukunya tadi, sehingga NK itu akan lebih besar sama dengan K. Ya, setelah sukunya dimasukkan pasti akan ada timbul perjalanan N1, N2, N3. Nah, apa dampaknya kalau tidak konvergen? Maka ya barisan kita selisihkan, kita jarakkan dengan titik X di sini. Ya, pasti dia lebih besar. Ya. Hasilnya lebih besar sama dengan epsilon 0. Ingat, pada waktu pelajaran tentang konvergen kemarin, pasti kita masih ya jarak antara barisan kita dengan X sendiri itu pasti harus kurang dari epsilon. Jadi intinya kalau kita mempunyai pembahasan, nah di sini ada rentang jari-jari epsilon, pembahasan masih di sini. Tapi di sini kalau divergen ya pembahasannya sudah di luar ya, sudah di luar epsilon. Oleh sebab itu jaraknya dia pasti lebih besar dari sama dengan epsilon. Jadi jarak xn dengan titik limitnya itu lebih besar. Artinya jauh sekali, tidak ada jaminan dia merupakan masih berada di rentang epsilon. Jadi di sini perbedaannya kurang dari itu biasa digunakan untuk syarat konvergen. Kalau divergen ya, kebalikan dari konvergen kan ini kasusnya tidak konvergen atau bisa disebut dengan divergen, maka dia pembahasan jarak antara barisan kita dengan limit yang kita anggap awalnya ini ternyata dia masih berada jauh nggak tahu di luar epsilon. Di sini epsilon 0. Maka pernyataan ketiga juga saling ekivalen lagi. Apa? Akan terdapat epsilon 0 positif ya. Epsilon itu jarak selalu positif. Maka akan ada subbarisan. Nah, kalau tadi juga subbarisan juga pakai X aksen, kita pakai lagi. Ya, subbarisan dari barisan X itu kita sebut X aksen, sedemikian sehingga jarak antara ya barisan yang kita ambil subbarisan. Nah, barisan subbarisan ini kita jarakkan dengan nilai yang kita anggap sebagai titik konvergensinya. Ternyata subbarisan itu tadi akan juga sama kasusnya. Lebih besar sama dengan epsilon 0. Ya. Jadi di sini bisa dikatakan kalau kita punya barisan, nah barisannya itu tidak konvergen. Nah, tidak konvergen itu pasti dia pembahasan jadi barisan kita dengan titik limit yang kita anggap konvergen itu di luar epsilon. Jadi lebih besar sama dengan epsilon. Nah, selanjutnya dari barisan yang kita miliki ternyata dia tidak konvergen dan pembahasannya di luar epsilon, subbarisannya juga akan menginduk. Dia akan sama bahwasanya dia jaraknya juga masih berada di luar epsilon. Jadi tidak merubah kondisi situasi yang dimiliki oleh konvergensi di awal. Yang syaratnya tidak, pasti subbarisannya juga akan tidak konvergen juga. Nah, dari tadi sudah belajar tentang konvergen. Nah, ini untuk kasus yang divergen, tadi sudah disebutkan teorema yang ekivalen, nah kita di sini akan mencoba untuk membuktikan benar nggak kalau misalnya kita memiliki barisan yang dia tidak konvergen, apakah pembahasannya dia di luar epsilon. Di luar epsilon ini kalau yang tidak konvergen kita pakai yang epsilon 0. Nah, di sini akan kami buktikan dari pernyataan pertama ekivalen dengan pernyataan kedua. Pernyataan pertama tadi ngomong bahwasanya kalau dia tidak konvergen pasti bahasanya dia di luar epsilon positif gitu, atau di sini epsilon 0. Nah, jika xn itu tidak konvergen sesuai yang diketahui di soal. Kalau xn itu tidak konvergen, maka terdapat epsilon 0 positif. Maka tidak mungkin terdapat bilangan asli K. Jadi kalau konvergen maka diberikan epsilon positif, maka akan ada persekitaran epsilon. Tapi kalau tidak konvergen, maka tidak mungkin ada K. Ya, persekitaran K itu tidak akan mungkin ada karena tidak konvergen.
Sedemikian sehingga, ini berarti kebalikan yang konvergen berarti. Sedemikian sehingga untuk kalau saya berikan N lebih besar daripada K, menuju ke barisan kita ya, menuju ke barisan kita XN ini, nah kita tinggal menjarakkan. Bener nggak kalau dia kayak saya berikan barisannya setengah, sepertiga, seperempat, kalau itu kan konvergen ya. Kalau udah konvergen, min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1, apakah benar dia menuju ke satu titik? Begitu kalau konvergen. Nah, di sini bahwasanya barisan kita jarakkan dengan titik konvergensinya harusnya kurang dari epsilon 0. Tapi di sini karena dia tidak konvergen, pasti tidak akan memenuhi ini ya. Tidak akan memenuhi ini. Karena itu kebalikannya. Sehingga untuk kalau saya berikan K, berapapun K itu bilangan asli, maka tidaklah benar ya, tidaklah benar bahwa terdapat korelasi seperti ini. Karena ini adalah korelasi yang dimiliki oleh konvergen. Nah, berbeda kalau kita tidak konvergen di sini gitu. Jadi premi yang kita miliki jadi kebalikan dari syarat konvergen ya. Kalau diambil K, diberikan K, tidak mungkin ada N yang lebih besar sama dengan K. Jadi sedemikian sehingga pertidaksamaan ini itu terpenuhi ya, terpenuhi kalau dia kondisinya konvergen gitu. Dengan kata lain untuk K yang ambil bilangan K yang asli ya, yang asli untuk kondisi konvergen oke, kurang dari epsilon 0, tapi tidaklah mungkin itu terjadi karena itu definisi yang dimiliki oleh konvergen. Maka di sini kalau diambil K dengan NK-nya lebih besar K, pasti korelasi yang dimiliki dia di luar epsilon. Kalau di sini epsilon 0 gitu, karena yang kita ambil di sini adalah epsilon 0. Jadi penamaan saja, pemberian simbol saja biar berbeda daripada yang konvergen gitu. Jadi di sini secara logik saja, secara definisi dari konvergen kita bisa gunakan. Nah, berarti sudah pasti di sini kalau dia tidak konvergen pasti bahasanya di luar epsilon atau jaraknya dari barisan kita ke titik ya, titik yang kita anggap sebagai titik konvergensinya ini ternyata dia di luar dari bahasan epsilon atau lebih besar sama dengan epsilon. Nah, untuk pembahasan pembuktian dari pernyataan kedua ke ketiga dan ketiga ke satu diserahkan kepada pembaca dengan pembuktian analitik sebagai latihan ya, dengan pembuktian yang sama ya, karena di sini cukup mudah dari 2 ke 3 kita hanya membuktikan saja subbarisan gitu. Jadi kita ambil XNK-nya, kasus khusus saja ya di sini maka akan terbukti seperti pembuktian sebelumnya. Kemudian dari yang ketiga ke satu juga cukup mudah karena dari subbarisan ternyata yang awalnya dia tidak konvergen, barisan utama pasti subbarisan juga akan tidak konvergen begitu. Selanjutnya masih berbicara tentang tidak konvergen atau divergen ya. Di sini disebutkan definisi bisa ditarik kejelasannya ya. Kalau divergen itu seperti apa? Di sini ada kriteria divergen. Kalau kita memiliki X itu merupakan barisan bilangan real. Nah, salah satu dari pernyataan berikut ini adalah terpenuhi, maka kita sebut sebagai barisan kita itu barisan yang divergen. Apa itu syarat dari barisan divergen atau kriteria dari barisan divergen? Yang pertama, ini salah satu saja terpenuhi, maka bisa kita sebutkan barisan kita adalah barisan yang divergen. Yang pertama, X yang barisan kita miliki itu memiliki dua konvergensi ya, dari subbarisan yang pertama dan subbarisan yang kedua itu merupakan dua titik konvergensi yang berbeda. Jadi istilahnya di sini ketika kita punya barisan X dan kita ambil sub barisannya yaitu X aksen dan X double aksen, ternyata X aksen mempunyai titik konvergensi yang sama atau bedakah dengan X double aksen? Kalau dia sama, maka dia sama dengan konsep limit, maka dia konvergen. Tapi di sini ketika divergen dia harus ya pasti kalau dicari X aksen dan X double aksen, keduanya memiliki titik konvergensi yang berbeda. Contoh di sini kalau misalnya X aksen dia konvergen di angka 1, nah X double aksen itu konvergennya di angka min 1 begitu. Jadi ketika diambil barisan dan ada dua subbarisan yang kita ambil berbeda, ternyata titik konvergensinya berbeda. Nah, kedua titik konvergensi yang berbeda ini membuat dia limitnya juga pasti berbeda. Artinya kalau limitnya berbeda, pasti dia divergen. Terus kemudian,
X-nya tidak terbatas, pasti ya, karena syarat dari konvergen dia harus terbatas. Gimana kalau tidak konvergen, pasti dia tidak terbatas. Syaratnya tidak terbatas biasanya ada titik 3 di belakangnya. Kita nggak tahu barisan itu berhenti sampai kapan, jadi tidak ada batasan dia berhenti, jadi tidak ada ujung atau limitnya berhenti di mana. Contohnya di sini. Barisan X yaitu min 1 pangkat N. Itu merupakan barisan divergen. Nah, dari pernyataan ini kita perlu cek dia masuk kriteria 1 atau 2, karena kriteria divergen ada 2 seperti ini. Nah, kita ambil subbarisan X aksen dan X double aksen. Nah, min 1 ketika dimasukkan genap ya, N-nya di sini adalah genap, pasti yang muncul di sini barisan kita adalah 1, 1, 1. Tapi kalau ganjil, min 1 di sini pangkat ganjil, maka di sini yang muncul adalah min 1, min 1, min 1, begitu terus. Jadi di sini ada min 1 gitu. Subbarisan yang kita ambil gitu. Awalnya dia di sini X-nya kita anggotanya ya min 1, 1, min 1, 1, begitu juga berjalan terus ya. Terus kemudian kita ambil subbarisan. Yang pertama saya ambil yang genap, ketemunya 1, 1, 1. Di mana 1, 1 ini konvergen ke angka 1. Iya, karena dia menuju ke angka 1 pasti berhenti. Ya, meskipun ada titik 3 tapi menuju ke satu titik yaitu angka 1. Kemudian subbarisan yang kedua, untuk yang bilangan ganjil ketemunya min 1 terus. Maka dia juga konvergen ke angka min 1 karena dia menuju ke satu titik yaitu min 1. Meskipun ada titik 3 di sini pasti dia menuju ke satu titik. Karena subbarisan di sini memiliki 2 titik konvergen yang berbeda. Yang pertama 1, yang kedua min 1. Jadi titik limitnya dia juga merupakan tidak sama, jadi berbeda. Nah, berarti ini masuk kriteria yang pertama bahwasanya kalau punya barisan diambil subbarisan ternyata dia limitnya berbeda dan titik konvergensinya berbeda, maka barisan tersebut divergen. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa barisan ini merupakan barisan yang divergen. Selanjutnya kita akan masih fokus tentang subbarisan. Nah, di sini kita akan memperlihatkan bahwasanya di sini ada teorema subbarisan yang monoton. Ya, di sini ngomong kalau saya memiliki X itu merupakan barisan bilangan real, maka akan ada subbarisan X. Subbarisan X yang monoton gitu. Jadi di sini kalau saya punya X merupakan barisan bilangan real, maka akan ada subbarisan dari X itu tadi di mana dia monoton, bisa monoton naik, bisa monoton turun. Nah, di sini kita akan coba buktikan naik terus apa turun terus begitu. Nah, di sini buktinya untuk tujuan dari pembuktian ini akan dikatakan bahwa suku ke M ya, suku ke M. Jadi di sini awalnya ada XM. Nah, di sini saya ambilnya M ya. Suku ke M dari barisan kita XM merupakan puncak jika yang namanya puncak pasti dia paling tinggi ya, paling tinggi dari NN yang sudah ada. Misal N1, N2, N3, maka ada NM yang dia lebih tinggi daripada N1, N2, N3. Nah, untuk N maka di sini bisa terlihat ya, sembarang berapapun N-nya di sini dimasukkan, yang penting M-nya itu yang paling besar ya, yang paling besar pokoknya suku M gitu. Jadi mau dimasukkan berapapun yang penting suku ke M di sini dia yang paling puncak ya. Di mana XM tidak pernah didahului ya. Yang namanya XM itu pasti dia yang paling puncak ya, yang paling besar di sini. Jadi tidak mungkin ada yang mendahului sembarang berapapun N yang dimasukkan. Ya, di sini ingat bahwa barisan yang turun, contoh setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, setiap suku merupakan puncak. Ya, setiap suku merupakan puncak. Sementara untuk barisan naik, tidak ada suku yang merupakan puncak, karena naik terus ya. Ada yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi. Tapi kalau turun, yang awalnya dia besar di awal, ternyata makin lama makin kecil. Nah, di sini bisa terlihat bahwa untuk kasus di mana dia naik terus ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya di sini. Nah, untuk kasus yang merupakan barisan yang naik, nah di sini barisan naik, tidak ada suku yang merupakan puncak. Kenapa? Karena kita memang suku kelima itu masih ada lagi, masih ada lagi, masih ada lagi, dan selanjutnya. Jadi tidak ada puncak. Puncaknya di sini masih ada lagi gitu. Tapi kalau barisan kalian yang ambil adalah turun, misalnya 1, setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Nah, setiap suku itu merupakan puncak karena di sini ada satu yang merupakan yang paling tinggi di antara ketika diambil N-nya 2, 5, 8, ini selalu dia menjadi puncak gitu. Beda dengan kasus yang ini,
masih ada puncak-puncak selanjutnya yang menjadi pertimbangan. Nah, dua kasus ini akan menjadi dua pembuktian yang harus kita buktikan. Dia kasus yang naik dan turun, ternyata ada dua ritme ya, ada dua ritme yang harus kita buktikan. Bener nggak? Ada dua kasus ya berdasarkan pada X itu. Banyak tak hingga. Jadi di sini kan banyak puncaknya, banyak tak hingga puncak atau banyak berhingga puncak ya. Kita kasuskan ini adalah banyak berhingga tapi dia puncaknya sudah ada. Berhingga itu berarti terhitung. Kalau tak hingga di sini ternyata puncaknya masih banyak di sininya. Dua kasus ini akan kita buktikan untuk mengetahui karena di sini monoton ini dia bisa naik atau turun. Jadi kita mau membuktikan yang naik itu seperti apa perilakunya. Nah, di sini yang naik dia sampai tak hingga berarti banyak hingga puncak. Nah, kalau turun di sini dia banyak berhingga. Yang awalnya tak hingga ini yang untuk kasus tak hingga di sini untuk naik, yang untuk turun banyak hingga puncak. Nah, untuk kasus yang pertama ya, untuk kasus yang pertama kita mau mengevaluasi kasus yang pertama di sini ketika X-nya banyak tak hingga. Jadi di sini yang akan kita cari dulu itu banyak tak hingga. Nah, kasus ini dilakukan list puncak-puncak dengan berikan simbol ya. Misalnya di sini banyak tak hingga berarti ada 1, 2, 3 sampai tak hingga di sini. Maka di sini berakhir tanda titik 3 di sini. Karena setiap suku merupakan puncak ya. Kan di sini banyak ya, banyak tak hingga berarti ini juga puncak, ini puncak, ini puncak, ini puncak, ini puncak. Jadi banyak sekali. Nah, jadi setiap suku di sini puncak, 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 puncak. Terus kemudian akan diperoleh korelasi seperti ini ya. Karena setiap suku puncaknya itu ada diperoleh di situ ketemu lagi, maka X1 juga harus dia lebih besar daripada X2 atau sama. X2 harus lebih besar daripada X3. X3 harus lebih besar daripada X4 begitu. Jadi di sini yang semakin lama itu 1 dan 2 itu harus lebih besar yang pertama lebih besar dari yang kedua lebih besar dari yang ketiga, maka ritme barisan ini merupakan barisan yang memiliki puncak-puncak tak hingga tadi merupakan barisan yang menurun. Ya, barisan yang menurun. Jadi di sini karena ada X-nya yang lebih besar ya, X1-nya yang lebih besar, maka X2-nya lebih besar daripada X3. Jadi di sini yang paling gede itu yang pertama, malah yang berikutnya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Maka barisan kita barisan menurun. Jadi untuk kasus banyak tak hingga itu untuk kasus barisan yang menurun. Kemudian kasus yang kedua, jika X-nya memiliki banyak hingga ya, banyak hingga di sini sebanyak hingga. Jadi bisa dihitung. Kalau tadi kan tak bisa dihitung. Bisa dihitung itu berapa mulai? 0, 1, 2, 3. Gitu. Jadi bisa dihitung state puncaknya itu berada di angka berapa ya. 0 itu juga masih masuk dalam bahasan ya. Jadi di sini 0 merupakan puncak juga bisa. Misalkan puncak tersebut didaftar anggotanya dengan simbol seperti ini ya, X1, X2. Ini merupakan puncak-puncaknya dia. Di mana dia tidak sampai tak hingga seperti yang kasus pertama yang di sini, dia berhenti di MR di sini. Nah, kita sebut R-nya di sini tempat berhentinya dia karena di sini banyak hingga gitu. Maka kita ambil, ketika kita ambil S1 itu MR plus 1, jadi tepat setelahnya. Kalau kita bahas tentang 1 sampai 10, nah kita ambil yang di suku yang ke-11 ini ya, karena 10 di sini maka di sini plus satunya ya angka 11 ini gitu. Angka 11 itu sebagai indeks pertama yang melampaui puncak iya gitu. Jadi ini yang melampaui puncak terakhir. Puncak terakhir itu di angka berapa? 10. Jadi ini sebagai puncak yang setelahnya di angka 10 yaitu 11 gitu. Karena X S1 bukan merupakan puncak ya. X S1 itu bukan merupakan puncak. Kenapa? Karena ada S plus 1 di sini yang merupakan puncak gitu. S dari X S1 di sini bukan merupakan puncak karena di sini S plus satunya dia ada lagi yang lebih besar gitu. Maka di sini X S1 bukan puncak. Bukan. Jadi karena ada kita mengambilkan di sini ada plus 1 lagi gitu. Maka terdapat S2 yang lebih besar lagi gitu. Jadi daripada 1 ada 2 lagi yang besar. Nanti kalau diambil plus 2 ada 3 lagi yang lebih besar. Ada 3 nanti plus 1 ada 4 yang lebih besar daripada 3. Maka dari sini kelihatan bahwa subbarisan yang kita ambil itu semakin lama semakin besar ya. Mau diambil 1 ternyata 2 yang lebih besar, 3, 4 yang lebih besar, 8,
9, 10 begitu. Ada yang lebih besar lagi. Semakin lama barisan yang semakin besar seperti ini kita sebut sebagai barisan yang naik. Nah, jadi ada dua kasus yang sudah kita evaluasi. Untuk kasus naik dan kasus turun, banyak tak hingga atau banyak hingga itu merupakan eksistensi dari sub barisan kita, baik monoton naik atau monoton turun. Sub barisan ini akan bisa diuji kekonvergensiannya. Selanjutnya akan diperkuat dengan teorema Bolzano-Weierstrass. Nah, di sini teorema ini berbicara bahwasanya kalau terdapat ya barisan bilangan real yang terbatas. Jadi di sini syaratnya apa? Barisan bilangan real yang terbatas. Maka dia akan memiliki sub barisan yang konvergen. Nah, di sini maka korelasi ini hanya membutuhkan jika kita hanya mengetahui barisan saya terbatas saja gitu. Lalu bagaimana subbarisannya? Ternyata di sini Bolzano-Weierstrass menguatkan bahwasanya kita belum tahu barisan kita itu dia konvergen atau enggak, tapi di sini disyaratkan hanya terbatas saja ya, terbatas saja. Maka subbarisan yang kita miliki itu pasti dia akan konvergen. Jadi diperkuat di sini subbarisan kita itu posisinya itu jauh lebih kuat karena di sini dia konvergen daripada barisan utama kita yang hanya syaratnya terbatas saja. Pembuktian secara analogi juga bisa digunakan, tapi di sini kita coba untuk pembuktian secara definisi saja ya, dengan mengikuti pembuktian teorema sebelumnya ya, teorema sebelumnya khususnya dengan teorema subbarisan yang monoton di atas tadi sudah disebutkan. Jadi kalau punya barisan dia konvergen, maka subbarisan juga akan konvergen di titik yang sama. Maka kalau kita punya barisan yang terbatas, maka dari teorema sebelumnya terlihat bahwa barisan kita di sini terbatas yang diketahui di soal. Maka akan ada subbarisan yang monoton. Gitu. Pasti ada di sini kelihatan gitu. Kalau terbatas, subbarisannya pasti terbatas. Kalau terbatas, pasti dia monoton. Entah naik, entah turun, pasti dia terbatas. Karena subbarisannya dia ini terbatas, karena efek dari ini ya. Barisan kita terbatas, maka subbarisannya terbatas. Dan barisannya kita pasti akan monoton ya. Karena hanya sub saja diambil, entah positif aja, entah genap. Yang genap aja, entah ganjil aja, maka kita akan ada ritme lebih khusus daripada barisan utamanya. Nah, dari sini pasti subbarisan kita akan terbatas juga. Akibatnya, subbarisan kita yang terbatas dan monoton, dua syarat ini merupakan syarat untuk dikatakan subbarisan yang konvergen. Jadi syarat konvergen apa? Dia terbatas dan monoton. Dua-duanya dimiliki oleh subbarisan berdasarkan teorema konvergensi ya, konvergensi yang dimiliki oleh subbarisan yang monoton tadi gitu. Jadi sudah terbukti even kita hanya punya barisan yang terbatas, ternyata subbarisannya yang kita miliki adalah konvergen karena syarat konvergen terbatas dan monoton sudah dimiliki oleh subbarisan kita. Selanjutnya pada teorema 1.7 kita akan juga selanjutnya membahas tentang masih barisan ya. Di sini kita fokuskan kalau punya X merupakan barisan yang terbatas. Jadi di sini yang diketahui di awal hanya X itu barisan yang terbatas. Jadi itu barisan bilangan real pastinya. Dan di sini kita diberikan satu lagi kasus khusus tambahan, yaitu X itu anggota bilangan real di mana X itu memiliki semua sifat ketika memang kita memiliki X dan itu membuat X ketika dimasukkan akan membuat kekonvergensian dari subbarisan dari X yang membuat dia juga akan konvergen ke X ya. Di sini jadi awalnya kita punya barisan yang hanya terbatas saja, terus kemudian terdapat X di mana X itu memiliki sifat, kalau misalnya sifat ini memberikan jaminan. Jaminan apa ya? Setiap X yang diberikan di sini itu akan membuat subbarisan yang kita ambil dari X ini akan konvergen ya, akan konvergen ke X. Jadi awalnya barisan kita cuma terbatas, tapi ada X yang membuat atau menjamin subbarisan kita itu konvergen ke X, maka di sini bisa ditarik generalnya bahwa X ya itu akan konvergen ke X. Dari awal dijelaskan bahwasanya kalau kita punya barisan yang konvergen, X konvergen,
maka akan ada subbarisan yang konvergen juga. Nah, di sini tidak ada jaminan kalau misalnya ya dibalik, kalau subbarisannya konvergen, apakah barisan utamanya konvergen? Ternyata tidak berlaku kebalikannya. Jadi kalau awalnya dia konvergen, ya sudah, subbarisannya akan konvergen juga. Tapi kalau subbarisannya konvergen, apakah barisan utamanya konvergen? Ternyata tidak. Adanya satu penambahan di teorema ini, yaitu X, yang menjamin bahwa subbarisan ketika X-nya dimasukkan, di mana X-nya ini sebagai titik konvergensinya, maka subbarisan kita itu akan konvergen ke titik X ini. Jadi adanya jaminan di sini. Yang awalnya kita hanya punya barisan yang terbatas, ternyata ketika X-nya diberikan di sini dan ada syarat dia harus menjamin kekonvergensian subnya, maka di sini bisa ditarik yang lebih besar, X-nya yang awalnya terbatas jadi X-nya konvergen di titik X gitu. Jadi ini penguatan saja karena tidak berlaku dua arah. Kalau punya induknya yang besar konvergen, apakah kecilnya konvergen? Ternyata iya. Tapi kalau kecilnya dia konvergen, gimana yang besar? Gitu. Ternyata masih menjadi tanda tanya. Jadi tanda tanyanya ini dijawab ya, dijawab adanya pemberian variabel X yang menjamin bahwa setiap X diberikan di sini itu harus menjamin subbarisan itu konvergen ke X, di mana yang awalnya dia hanya terbatas jadi dia konvergen gitu. Pembuktiannya di sini ya. Untuk M-nya positif, saya ambil M berapapun, 1, 2, 3, setengah, seperempat, 0,5, 0,7, 0,9, terserah. Yang penting M-nya positif. Merupakan batas dari X. Jadi di sini yang diketahui X-nya kan terbatas. Nah, terbatasnya kemana? Saya berikan M di sini. Ya, jadi soal kita di sini X-nya dia terbatas. Jadi M-nya itu sebagai batas dari barisan kita. Maka bisa dilihat di sini karena M-nya dia batas, mungkin ke atas, mungkin ke bawah, maka saya normkan. Karena norm kan dia mempunyai min M dan N, batasnya dari Xn-nya kita. Gitu. Jadi di sini sudah menjawab dari yang diketahui. Yang diketahui Xn-nya terbatas. Terbatas kemana? M positif dan M negatif. Gitu. Setiap N berapapun dimasukkan ya, sama bilangan asli. Jika X tidak konvergen, ya, jika X tidak konvergen, maka terdapat epsilon 0 positif, sehingga subbarisan ini juga akan ada lagi, sedemikian sehingga berlaku seperti ini. Ya. Kalau tidak konvergen, subbarisannya juga akan tidak konvergen. Nah, di sini X-nya tidak konvergen, pasti subbarisan di sini juga akan tidak konvergen. Syarat konvergen harus masih berada di epsilon. Nah, di sini kalau di luar epsilon, berarti dia harus lebih besar daripada epsilon. Jadi subbarisan kita bahasanya sudah di luar epsilon. Kenapa? Karena barisan awalnya kita sudah tidak konvergen. Pasti dia di sini juga subbarisan juga tidak konvergen. Kalau tidak konvergen tandanya lebih besar sama dengan gitu. Karena X aksen itu merupakan subbarisan dari X, ya di sini merupakan subbarisan dari X. Bilangan M juga merupakan batas dari X aksennya. M-nya itu juga merupakan batas dari X aksen karena X-nya di sini terbatas, pasti tuh subbarisannya juga akan terbatas gitu. Barisan kita itu kalau terbatas, subbarisannya juga pasti akan terbatas. Subnya kan lebih kecil gitu. Jadi meskipun dia tidak konvergen, pasti dia terbatas juga di sini gitu. Karena dia di sini asumsi kita X-nya tidak konvergen gitu. Asumsi kita. Maka subbarisan kita juga merupakan ada batasnya ya. Batasnya sudah terbatas di sini karena yang besar saja terbatas, apalagi yang kecil. Berdasarkan teorema Bolzano-Weierstrass ya di atas bahwasanya kalau kita punya barisan yang terbatas, maka subnya konvergen. Dia ngomong kayak gitu. Nah, di sini ngomong bahwasanya kalau ini berdasarkan teorema di atas, maka X aksen yang merupakan subbarisan itu mempunyai X aksen mempunyai subbarisan di mana dia konvergen. Kita sebut di sini X double aksen. Ya, X double aksen itu sebagai konvergennya dia. Berdasarkan teorema Bolzano-Weierstrass berakibat bahwa X aksen mempunyai subbarisan yang konvergen. Kita sebut sebagai X double aksen ini sebagai subbarisan dari yang X aksen. Jadi kita awalnya punya X, terus kita punya subbarisan X aksen, terus kemudian kita punya subbarisan lagi X double aksen. Gitu. Akibatnya apa? Karena X aksen di sini kan barisan yang hanya terbatas saja. Karena efek dari barisan utama yang terbatas, pasti subbarisan di sini juga akan terbatas. Subbarisan yang terbatas ini kita ambil subbarisan lagi. Jadi diperkecil lagi. Kalau Bolzano ngomong
Barisan yang terbatas pasti dia punya sub yang konvergen. Nah, barisan kita yang X aksen ini kan terbatas di M. Maka dia bisa dikatakan sub barisannya, yaitu kita ambil X double aksen ini pasti dia konvergen dari teorema Bolzano-Weierstrass. Selanjutnya, ini masih melanjutkan bukti yang sebelumnya tadi ya, karena berhenti pada Bolzano-Weierstrass, ini kelanjutannya. Setelah kita memiliki subbarisan yang kita sebut X double aksen, itu juga merupakan barisannya terbatas pastinya ya. Barisan yang terbatas, subbarisannya terbatas, subbarisan diambil subbarisan lagi kita sebut X double aksen juga terbatas di mana dia konvergen berdasarkan Bolzano-Weierstrass tadi. Nah, dari sini X double aksen juga merupakan subbarisan dari X. Jadi di sini tidak mungkin kita ambil barisan yang segede ini, itu barisan X, terus kita ambil barisan yang lebih kecil X aksen, dan ini barisan subnya yang lebih kecil lagi X double aksen. Bisa dilihat secara intuitif, X double aksen itu juga merupakan sub barisan dari X itu sendiri. Ya, pasti itu. Nah, padahal di sini sudah ada jaminan bahwa dia konvergen dari Bolzano tadi. Nah, dari sini sub barisannya dia konvergen. Nah, sub barisan yang kedua ini dia juga konvergen. Nah, sub barisan dari ini gitu. Maka secara hipotesis sub barisan ini juga pasti akan konvergen. Pasti begitu karena dia masih include di dalamnya. Jadi sehingga suku ini kontradiksi karena apa? Dari awal kita sudah ngomong, kita anggap nih bahwasanya barisan ini tidak konvergen ya. Anggapan kita tadi seperti itu, tapi di belakang terbukti bahwa barisan kita ini konvergen gitu. Jadi anggapan kita ini salah, yang benar adalah benar memang faktanya barisan kita X yang kita anggap tidak konvergen itu salah, ternyata faktanya di belakang yang awalnya kita anggap tidak konvergen, faktanya dia konvergen, maka sehingga suku ini pada akhirnya masuk dalam persekitaran epsilon. Faktanya seperti itu gitu. Tidak mungkin di luar persekitaran epsilon karena subnya di sini sudah dijamin, subnya di sini dijamin. Ya, subnya di sini juga sudah dijamin gitu. Jadi karena masih berada di rentang persekitaran epsilon di sini, nah, maka pernyataan yang di awal saya tadi bahwa barisan saya ini tidak konvergen, X-nya tadi tidak konvergen, itu salah. Yang benar adalah X-nya benar-benar konvergen. Gitu. Jadi ini namanya pembuktian kontradiksi. Kita mengasumsikan terbalik ya, pembuktian terbalik dari yang diminta oleh soal. Kalau asumsi kita benar, maka yang dinyatakan soal salah. Tapi kalau asumsi kita salah, maka yang ada di soal itu benar. Begitu. Jadi sudah terbukti di sini adanya kasus khusus kalau sub barisannya ternyata di konvergen yang lebih besar, apakah konvergen ada syarat dan dia bisa dimasukkan X yang membuat dia akan konvergen di setiap tempat bilangan real. Jadi baru bersifat dua arah. Selanjutnya di sini ada definisi baru lagi ya, definisi baru lagi, istilah baru lagi di dalam pembahasan tentang barisan ya. Kalau kita memiliki barisan X di sini Xn merupakan barisan yang barisan bilangan real yang terbatas, di sini syaratnya hanya terbatas ya. Maka akan ada dua istilah, yang pertama dan kedua ini. Yang pertama apa? Limit superior ya. Limit superior itu apa? Kalau saya memiliki barisan yang tadi isinya X1, X2, X3. Nah, Xn itu sebagai infimum ya. Infimum itu sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, kalau dia itu setiap barisan yang entah monoton naik atau turun. Nah, di sini kalau dia terbatas, monoton naik atau turun, dia terbatas pasti dia memiliki nilai suprimum dan infimum. Nah, di sini infimum di sini berperan dalam limit superior ya. Kalau dia ini infimum, maka dari himpunan V maka akan ada, karena Xn-nya di sini sebagai infimum ya, infimum di sini, maka kalau saya memunculkan V relasinya seperti ini ya, Xn-nya yang lebih besar. Xn-nya yang lebih besar gitu. Karena dia posisinya infimum ya. Infimum itu yang paling kecil ya, batas yang paling bawah tapi yang terbesar begitu. Karena di sini kalau saya mempunyai barisan batas bawah di sini, pasti di sini ada batas bawah yang lainnya begitu. Begitu juga yang paling besar di sini. Di sini pasti ada batas atas yang paling besar yang lainnya begitu. Jadi di sini infimum dan suprimum berperan di sini gitu. Nah, kalau saya mempunyai Xn, Xn-nya pasti dia di sini lebih besar daripada V. Nah, di sini lahirlah ya adanya istilah limit superior, itu ya merupakan infimum dari barisan kita. Ya, infimum dari barisan kita.
Kebalikannya limit inferior. Nah, di sini kebalikannya limit inferior itu apa? Merupakan supremum ya, supremum. Jadi supremum letaknya di sini gitu. Jadi kebalikannya, jangan sampai istilahnya terbalik. Kalau limit superior dia malah pakainya infimum ya, merupakan infimum dari barisan kita. Jadi kalau di sini ada barisan-barisan, dia yang pakainya infimum, letaknya di sini. Itu dikatakan limit superior. Karena di sini ada lagi angka-angka di sini yang hasilnya jauh lebih kecil lagi gitu, lebih kecil. Jadi di sini nilainya yang paling besar di antara batas-batas yang lain ini lebih kecil, karena di sini semakin sini makin kecil. Katakanlah di sini angka 0, di sini ada min 1, min 2, min 3, maka di sini dia sebagai limit superior yang paling gede, pakainya apa? Infimum di sini. Akan tetapi di sini limit inferior dia pakainya malah suprimum. Kenapa inferior? Karena di sini ada batas. Katakanlah di sini angka 10, di sini angka 11, 12, 13 gitu. Jadi di sini lebih besar, makanya dia inferior, yang paling inferior ini yang paling kecil sendiri dibandingkan 11, 12. Kalau ini yang paling besar sendiri dibandingkan min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Jadi di sini memang kebalikannya, jangan sampai terbalik. Kalau superior itu merupakan infimum, kalau inferior itu merupakan supremum. Dua istilah yang kita gunakan. Selanjutnya pada teorema 1.9 berbicara bahwasanya kalau kita memiliki barisan ya, di sini barisan yang terbatas, pastinya barisan bilangan real, maka pernyataan berikut ini itu saling ekivalen terkait tentang adanya X-star di sini. Apa itu X-star? Nah, di sini pernyataan pertama ngomong bahwa X-star di sini merupakan limit supremum dari Xn. Ya, jadi di sini ketika kita punya barisan X1, X2, X3 dan seterusnya di sini, nah makanya di sini ada limit dari supremum Xn. Jadi supremum Xn-nya itu limitnya menuju kemana begitu, konvergen kemana? Ternyata dia menuju ke konvergen, katakanlah di sini X star gitu, X bintang sebagai limit barisan kita, supremumnya gitu, yang supremum dari barisan yang kita punyai. Nah, jika ada epsilon positif, maka ya akan ada bilangan hingga ya, sebanyak bilangan hingga di sini, yaitu di sini untuk n-nya bilangan asli, sedemikian sehingga pasti ya X bintang yang kita gunakan di sini sebagai istilahnya di sini limit dari supremum Xn yang kita miliki. Nah, ini katakanlah ini supremumnya dan dia limitnya dia berada di X bintang ini. Nah, di mana X bintang itu dia dijumlahkan dengan epsilon itu masih berada di bawah Xn. Diselisihkan dengan epsilon dia juga masih berada di Xn. Jadi istilahnya di sini kalau Xn berhentinya sampai di sini, nah di sini akan ada X bintang di sini yang ketika ditambahkan dengan epsilon dan diselisihkan dengan epsilon, dia masih berada di rentang ini yang barisan kita ini ya. Barisan kita kan dari sini sampai sini gitu. Meskipun X bintang di sini itu merupakan supremum yang paling tinggi, tapi supremum, kasus supremum di sini definisinya bahwa persekitaran ke kanan dan ke kiri masih tercover ya, berdasarkan analisis dari pembahasan sebelumnya tentang persekitaran supremum dia, sehingga di sini maka persekitarannya masih terjamin ya, masih berada di barisan kita. Maka di sini mau dijumlahkan dengan epsilon, diselisihkan dengan epsilon, dia masih berada di barisan Xn kita. Meskipun X star di sini sebagai supremumnya yang paling tingginya dan sebagai titik konvergensinya, karena supremum dan titik konvergensi persekitarannya masih dijamin. Analoginya seperti itu. Terus kemudian kalau saya ambil UM itu sebagai supremum ya, supremum yang baru lagi gitu. Saya ambil di sini UM, maka itu sebagai supremum yang baru lagi, maka X bintang itulah, X bintang yang kita anggap sebagai supremum tadi, kita ambil supremum yang lainnya, maka X bintang itu pasti dia infimum ya, infimum dari UM. Karena UM ini supremum yang baru lagi begitu. Supremum yang baru lagi. Mungkin di sini ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, kita belum tahu ya, kita belum tahu. Tapi kalau diambil UM itu sebagai supremum lagi, pasti dia posisi ya, relasi antara X bintang dan UM di sini, dia X bintang itu merupakan infimumnya. Infimum ya, yang paling kecil di antara UM-UM yang lain gitu. Yang paling kecil di antara UM-UM yang lain gitu. Sehingga X bintang ini ya posisinya masih sama.
ya, masih sama seperti awal bahwa dia limit dari subprimum xn. Kenapa? Karena di sini sudah limit ya. Kalau limit itu sebagai titik konvergensinya. Kalau titik konvergensinya merupakan limit, maka dia tunggal. Ya, mau diambil yang UM, UK, UY, UZ, nah sama. Ya, X bintang ini sebagai posisinya sebagai titik konvergensi. UM diambil lagi pasti dia konvergensinya di X bintang ini. Gitu. Sehingga korelasi yang selanjutnya yang keempat, jika S itu merupakan himpunan subbarisan, dan limit dari S itu sudah ada ya pasti karena kita memiliki Xn. Nah, sehingga di sini X bintang yang awalnya dia limit subprimum dari Xn, dia sudah pasti di sini subprimum dari S ya. Di mana S itu merupakan subbarisan. Jadi di sini ketika ambil barisan subbarisannya dan X-nya di sini, X-nya yang bintang itu merupakan subprimum dari S. Yang paling gede, tidak mungkin enggak. Karena apa? X bintang di sini itu yang paling gede di barisan utama. Pasti di barisan kecil itu juga merupakan titik konvergensi atau titik limitnya. Karena titik konvergensi atau titik limit itu tunggal, yang barisan utama dia konvergen ke X bintang, pasti subbarisan juga akan konvergen ke X bintang juga gitu. Karena tunggal. Untuk pernyataan yang ekivalen di atas, kita coba untuk buktikan untuk pernyataan A ke B itu saling ekivalen dengan bukti sebagai berikut ya. Kalau saya memiliki epsilon positif, nah di sini faktanya bahwa X bintang itu merupakan infimum ya. Faktanya di sini itu X bintang merupakan infimum yang mengakibatkan adanya V di dalam V sedemikian sehingga posisi V itu ketika memang barisan kita mentok di angka sebagai subprimumnya sebagai X bintang itu tadi yang paling besar ya, maka X bintang itu di sini, maka persekitaran ke kanan dan ke kirinya ya sebanyak X bintang plus epsilon dan X bintang min epsilon ini masih berada di persekitaran barisan kita ya, masih berada di persekitaran yang ke kanan dan ke kiri. Nah, sehingga ketika kita ambil V, nah V-nya itu berada di lebih besar dari X bintang. Jadi di sini karena kita kalau zoom out-nya di sini ya, kita zoom out-nya di sini. Nah, di sini terdapat karena di sini kita punya X ya, pasti di sini X bintang ya. Karena di sini punya X bintang, kita punya X bintang plus epsilon dan X bintang min epsilon. Jadi ini kalau di zoom out ini hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita ambil V di dalam V. Nah, di mana posisi V-nya itu lebih besar sama dengan di X bintangnya. Entah tepat di sini atau entah tepat di sininya. Pokoknya dia lebih besar atau sama dengan. Jadi kemungkinan V di sebelah kanan atau bahkan sama dengan X bintang. Dan dia kurang dari X bintang plus epsilon. Jadi areanya V berada di sini. Areanya V. Gitu. Nah, oleh karena itu X bintang termasuk di dalam V. Ya, pasti karena V-nya di sini bisa yang dimasuk persekitaran kan berarti punya jari-jari sepanjang plus V plus epsilon dan sepanjang V min epsilon. Nah, V plus epsilon di sini, V min epsilon di sini ada sehingga X bintang ya, X bintang ini yang awalnya dia katakanlah berbeda, dia masih masuk area di dalam V. Masih masuk area di dalam V. Nah, di X bintang masuk dalam V. Kenapa? Karena V punya jari-jari ke kanan dan ke kiri sepanjang epsilon. Sehingga X bintang masuk. Sehingga dapat menjadi paling besar bilangan berhingga dari N. Sedemikian sehingga X bintang ditambah epsilon itu pasti dia masih kurang dari Xn ya. Pasti di sini ya, masih di sini yang paling besar X bintang plus epsilon. Tidak ada yang lebih besar daripada X bintang plus epsilon. Tapi X bintang plus epsilon itu masih masuk dalam area barisan kita. Nah, oleh sebab itu di sini terjadi korelasi seperti ini. Jadi yang paling besar ini tapi masih kurang di antara barisan yang kita bahas. Di sisi lain, X bintang min epsilon bukan anggota dari V. Iya, kenapa di sini masih terlalu jauh ya? Bahasanya tadi epsilonnya sampai sini. Tidak masuk anggota V, sehingga terdapat bilangan tak hingga dari N yang berakibat. Ya, di sini karena dia tidak masuk dalam, nggak ada batasannya ya, epsilonnya sejauh apa nggak ada batasan, maka X bintang min epsilon itu juga masih kurang dari Xn, karena bahasan Xn-nya di sini. Gitu. Jadi ya mau diambil X min epsilon di sini juga ternyata dia ada yang lebih kecil lagi ya. Di sini kan X bintang di sini, mungkin di sini ada X bintang min 1, X bintang min 2, X bintang min 8, nggak ada tahu. Jadi di sini terdapat korelasi karena memang di sini
tidak ada jaminan. Nah, di sini terlihat bahwasanya adanya korelasi di sini ya. Terlihat dua yang saya garis bawahi di sini, ternyata X bintang plus epsilon itu masih berada di Xn. Dan X bintang min epsilon masih berada di Xn. Karena kurang dari. Artinya X bintang ini sebagai ya batas dia, sebagai supremum dia. Nah, di sini baik persekitaran plus atau minus itu masih masuk dalam area Xn barisan kita. Sehingga terbukti ya pernyataan pertama kedua tadi terbukti bahwasanya kalau saya mempunyai X bintang yang saya sebut sebagai limit, yaitu titik konvergensi dari supremum yang paling gede, maka dia letaknya di sini, ternyata penjumlahan terhadap epsilon dan selisih terhadap epsilon itu masih berada di Xn, tidak di luar epsilon. Gitu. Untuk pernyataan dari B ke C ke D, D ke A diserahkan kepada pembaca sebagai latihan ya, sebagai latihan karena cukup mudah pembuktiannya secara analogi dan definisi dan teorema sebelumnya sudah bisa dibuktikan. Baik, selanjutnya ini merupakan bahasan terakhir di subbarisan dan teorema Bolzano-Weierstrass. Gitu. Di teorema ini ngomong bahwasanya kalau kita memiliki barisan yang terbatas, jadi ini yang diketahui barisan yang terbatas, dan barisan kita itu terbatas dan konvergen. Nah, terbatas dan konvergen syaratnya apa? Jika dan hanya jika. Jadi di sini berlaku dua arah ya, dua arah. Apa itu kalau dia barisan kita terbatas? Nah, terbatasnya itu ternyata konvergen. Nah, kalau terbatas kan belum tentu konvergen. Misalnya saya mempunyai min 1, 1, min 1, 1. Ini kan terbatas, tapi dia tidak konvergen. Gitu. Jadi di sini adanya jaminan barisan kita terbatas, konvergen syaratnya apa? Jika limit supremum dari barisan kita itu sama dengan limit infimum. Kenapa hal ini bisa menguatkan? Ya, bisa menguatkan. Untuk pembuktian silahkan nanti bisa dibuktikan secara mudah ya dengan konsep limit supremum dan infimum gitu, dan konsep limit tentunya. Gitu. Kenapa? Karena di sini titik konvergensi ya, di sini kan yang ditekankan konvergen ya. Barisan kita terbatas tapi ada jaminan konvergen kalau apa? Limit supremum sama dengan limit infimum. Karena di sini limit itu hasilnya pasti tunggal. Tidak mungkin dalam satu barisan itu menuju ke dua titik yang berbeda seperti ini. Tadi juga sudah disebutkan bahwa subbarisan, kalau dia subbarisan limitnya itu harus sama dengan barisan utamanya. Kalau di sini berarti dia menuju ke dua titik, N1 dan 1. Berarti dia limit supremum dan infimumnya dia tidak sama. Jadi karena tidak sama, maka dia tidak bisa kita sebagai acuan di sini konvergen, ternyata dia gagal. Syaratnya apa? Nah, harus limitnya sama. Ya, baik limit supremum dan limit infimumnya dari barisan kita ya. Pembuktiannya cukup mudah dengan konsep limit karena limit itu tunggal dan limit itu sebagai titik konvergensinya, maka bisa dibuktikan dari kiri ke kanan. Yang diketahui adalah barisan yang terbatas. Nah, barisan yang terbatas kemudian kita buktikan yang terbatas ternyata dia, kalau terbatas berarti dia ada batas atas dan batas bawah gitu. Kalau ada batas atas dan batas bawah berarti dia bisa dikatakan dia monoton, entah naik entah turun gitu. Karena terbatas dan monoton pasti dia konvergen. Kalau konvergen terbatas ke atas pasti dia memenuhi kriteria yang supremum. Yang supremum sudah, nah kalau sudah seperti itu, yang infimum juga pasti akan terlalui karena terbatas itu ke atas dan ke bawah gitu, entah monoton naik dan turun. Maka supremum dan infimum limitnya keduanya kita ambil, nanti hasilnya akan sama. Nah, untuk pembuktian kebalikannya, kalau misalnya kita memiliki dua limit yang sama dan pasti kalau limit yang sama itu pasti terbatas, pasti dia akan konvergen. Pembuktian kebalikannya cukup mudah daripada yang pertama. Baik, itu tadi pembahasan mengenai subbarisan. Ya, kalau sudah belajar tentang barisan, subbarisannya seperti apa, kemudian diperkuat dengan teorema Bolzano-Weierstrass untuk menambah pemahaman tentang subbarisan itu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.